solusi Pancasila sebagai dasar negara. Selamat menonton. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang berisi 5 prinsip utama. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila itu penting. Iya, karena menjadi panduan hidup bersama di negara yang beragam ini. Nilai-nilainya harus kita jaga dan kita terapkan, terutama bagi generasi muda. Supaya apa? Supaya Indonesia tetap kuat dan bersatu. Tantangan Pancasila sebagai dasar negara, tantangannya itu seperti intoleransi dan radikalisme, kelompok yang dapat mengancam keharmonisan dan hubungan antar umat beragama. Lalu ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini dapat merusak perekonomian, sosial, budaya, pendidikan, dan juga sektor publik. Lalu kesenjangan sosial dan ekonomi. Ini ketidakadilan sosial yang ditimbulkan akibat korupsi, yang dimana ini sangat bertentangan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu ada imperialisasi budaya. Ini masuknya budaya asing yang dapat mengikis rasa nasionalisme dan rasa patriotisme, yang dimana patriotisme itu adalah rasa cinta, lalu rasa bangga, loyal terhadap tanah air. Selanjutnya, ekstremisme. Apa itu ekstremisme? Ekstremisme adalah pandangan, keyakinan, atau tindakan yang berada di luar batas, moderasi, dan cenderung bersifat radial. Ekstremisme dan radialisme dapat mengancam keharmonisan antar umat beragama. Selanjutnya, kapitalisme. Kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia dapat membatasi penerapan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, pergeseran nilai keagamaan. Pergeseran nilai keagamaan dapat mengancam keharmonisan antar umat beragama. Lalu, lemahnya pendidikan berkarakter. Pendidikan berkarakter yang menekankan toleransi dan penghargaan keberagaman perlu terus dikembangkan. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam menghadapi tantangan terhadap sila Pancasila. Yang pertama adalah menghadapi intoleransi dan radikalisme, yaitu seperti menegakkan hukum terhadap tindakan yang melanggar toleransi. Dan yang kedua itu adalah mengurangi korupsi, kolusi, dan nepotisme, yaitu menegakkan hak hukum terhadap pemberantasan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang ketiga itu adalah menghadapi kesenjangan ekonomi dan sosial, yaitu seperti memberi bantuan sosial terhadap yang benar-benar membutuhkan. Dan yang keempat, menghadapi imperialisasi budaya, yaitu meningkatkan kebanggaan terhadap budaya sosial seperti pendidikan dan promosi budaya. Yang kelima, mencegah ekstremisme, yaitu dengan mengedepankan pendekatan persuasif melalui tokoh agama dan masyarakat. Yang keenam, mengurangi dampak kapitalisme, yaitu dengan mendorong pelaksanaan ekonomi Pancasila yang berkeadilan sosial. Yang ketujuh, menjaga nilai-nilai keagamaan, yaitu dengan menguatkan pendidikan agama yang moderat dan inklusif. Yang terakhir, yaitu meningkatkan pendidikan karakter, yaitu dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan. Peristiwa penting dalam Pancasila. Yang pertama, pada tanggal 1 Juni tahun 1945, yaitu Bung Karno merumuskan Pancasila. Yang kedua, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, yaitu Pancasila disahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, pemberontakan PKI pada tahun 1948 dan 1965, yaitu ancaman terhadap Pancasila. Solusi pertama itu kompromi antar tokoh bangsa, sidang BPU PKI. Dan solusi kedua, perubahan rumusan sila pertama dan kompromi politik. Dan yang terakhir solusinya adalah penumpasan militer dan pembubaran PKI.